Terungkap kronologi pengendara motor perempuan dikabarkan meninggal dunia akibat tertimpa tembok yang ambruk seusai diterpa hujan deras disertai angin kencang di Jalan Kebraon Indah Permai, Karangpilang, Surabaya pada Jumat siang 6 Maret 2026. Informasinya, korban berinisial LW, 47 tahun, warga Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya. Insiden tersebut terjadi saat korban yang mengendarai motor Honda Beat baru saja mengantarkan anaknya berinisial NB, 13 tahun, ke les privat bimbingan belajar di dekat lokasi sekitar pukul 13.20 waktu setempat. Kemudian, saat korban kembali pulang menyusuri jalanan sisi belakang perumahan tersebut, hujan deras disertai angin kencang melanda lokasi itu, hingga membuat tembok bekas bangunan terbengkalai ambruk. Runtuhan tembok setinggi sekitar 15 meter tersebut ambruk hingga menimbun tubuhnya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Karangpilang Polrestabes Surabaya, AKP Kusmianto, berdasarkan informasi awal, insiden tersebut bermula karena adanya cuaca ekstrim hujan deras disertai angin terjadi di permukiman tersebut. Tak pelak, tubuh korban tertimpa dan mengalami luka parah pada anggota tubuh bagian atas korban hingga tak sadarkan diri atau kritis. Komunikasi nih, motor kan kebetulan teleponnya tidak ada. Ini 5 loh Pak, kalau nggak 6 ini. 30 meter. Sini kejadiannya. Dia terpental ke sini. Terpentalnya di sini. Terpental di sini. Pedanya di sini. Terpental di sini. Berarti langsung terlungkup Pak ya? Terlungkup, iya. Belum nggak bergerak Pak ya? Tidak bergerak sama sekali. Tapi masih bernafas ya? Masih bernafas sampai ada tim medis. Iya. Iya, yang terdekat dan lengkap di situ. Security ya, sekitar 13.45 menit ya. Itu ada cuaca yang sangat ya ekstrim ya, cuaca ekstrim. Korban itu melintas menjemput putranya atau putrinya yang kursus di Kumon, di blok C. Di situ ada Kumon ya. Korban melintas dari arah barat menuju ke lokasi. Nah, ternyata di sini kejadiannya. Terus apa Pak? Tertimpa bangunan yang mana bangunan memang tidak terawat, kosong. Ini memang sudah lama saya laporkan bangunan ini atapnya tidak ada dan sudah kelihatan rapuh gitu. Sudah 3 tahun yang lalu sudah saya laporkan, baik ke pengembang, ke kelurahan, kecamatan sudah saya laporkan. Yang saya khawatirkan seperti ini. Ya, tingginya berapa? Tingginya kurang lebih ya 15 meter dari lantai. Di posisi yang paling atas Pak ya, terus kena angin jatuh Pak. Iya betul. Pak, ini dinding atau kayak bangunan yang sudah dipotong atau dipangkas gitu? Bangunan, ini bangunan gedung ya. Atapnya diambil, lah tinggal sisanya ini, tinggal sisanya. Itu yang Tidak kuat menahan angin. tidak kuat menahan angin karena sudah rapuh atasnya. Pak, selama ini bangunan ini milik perorangan atau gimana? Milik pengembang. Milik pengembang. Milik pengembang. Dan pemanfaatannya untuk apa ini Pak? Dulu sebelum saya di sini katanya untuk pasar dulu rencana, cuman kayaknya tidak disepakati oleh warga di KIP ini. Berarti gedung ini kosong lama Pak? Kosong lama. Dan tidak pernah dirawat sama pihak pengembang? Tidak. Sampai akhirnya jatuh itu Pak? Sampai akhirnya jatuh, iya. Berapa lantai ini Pak? 4 ya Pak? Ada sekitar 1, 2, 3 lantai itu. 3 lantai. Temboknya di posisi yang lantai 3 Pak? Lantai 4, artinya ke atapnya itu. Pak,
pembatas. 4. Pak, kondisi korban itu pakai helm atau enggak, Pak? Pakai helm tadi, kita pakai helm, tangan tadi patah kayaknya, terus lehernya ini juga tidak sadar lah, dia kritis sekali. Pak, itu langsung tadi itu orangnya itu memang apa kayak bawa tas atau enggak itu? Bawa tas. Bawa tas. Bawa tas kecil, tapi sudah diamankan oleh teman-teman Satpol PP. Untuk sepeda motornya apa itu, Pak? Sepeda motornya kayaknya bukan Beat ya, Yamaha itu loh. Iya, Mio, iya. Untuk Matic. korban sendiri warga sini atau mana? Warga Klumprik, Balas Klumprik, iya. Perempuan ya? Perempuan, iya. Untuk jemputnya itu jemput anaknya ya? Anaknya, iya. Kelas berapa itu anak? Masih Kalau SD atau saya tidak tahu, yang jelas di Kumon itu mulai SD sampai SMA ada. bimbel? Iya, Bimbel. Tempat bimbel kursus Iya, bahasa Inggris. kursus bahasa Inggris sama matematika itu. Untuk korban itu tadi kondisinya nggak sadar atau bagaimana? Tidak sadar, tangan patah, kritis, Berarti langsung tertelungkup gitu ya? tertelungkup. Ya kita tolong, terus kita tempatkan di tempat yang bersih, dan alhamdulillah sampai petugas dari 112 itu datang, beliau masih bernafas. Korban Sebenarnya nggak terlalu lama ya, sekitar 10 menit sampai berapa menit lah, nggak sampai ya. kencang. Tapi angin kencang, iya. Berarti dugaannya ini nganu Pak ya, memang kondisi konstruksinya yang rapuh. Konstruksinya yang rapuh, tidak terawat, sudah lama tidak terawat ya. Pak, ini follow up-nya pripun ini ke depannya? Ini kan sudah ngambruk nih Pak warga dan jenengan sudah pernah lapor ke Iya. kelurahan atas Saya sudah laporkan ke pihak untuk kondisi ini. ya, lurah, camat sudah laporkan. Alhamdulillah diapresiasi, insya Allah hari Senin besok pengembang akan dipanggil, juga penanggung jawab di wilayah kami yaitu yang diberi amanat oleh pengembang itu juga dipanggil. Jadi dari pihak jenengan selaku RW Iya. juga ini ya ngecek di seluruh wilayah kalau ada bangunan rapuh nanti akan dilaporkan. Insya Allah seperti itu, Pak. Ini sudah 3 tahun yang lalu saya laporkan. Iya. Belum ada tindakan apa? Belum ada tindakan karena dari Pemkot sendiri respon dari pengembang itu tidak berani kalau pengembang tidak merespon gitu. Ini kejadian pertama Pak ya? Laporan dari warga di Kebraun Indah Permai yang mana ada salah satu seorang perempuan berada di TKP karena tertimpa runtuhan tembok. Lanjut setelah kita mendatangi TKP, si korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Siti Khadijah. Pada saat perawatan kemudian beberapa jam sama dokter dinyatakan meninggal dunia. Korban atas nama Leli, umur 47 tahun, warga Balas Klumprik, Biung. Untuk proses selanjutnya setelah kita olah TKP, lanjut kita periksa saksi-saksi, lalu kita panggil pemilik dari gedung atau lokasi tersebut sehingga perkara menjadi terang benderang. Untuk sementara ini yang kita ketahui bangunan terbengkelai sudah beberapa tahun sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Siap. Dan informasinya itu habis ngantar anaknya itu, informasinya awal begitu ya? Nah, menurut dari keterangan saksi yang ada di TKP, korban mengantar anaknya les atau sekolah, lanjut dia kembali, terus tiba-tiba ada hujan angin sehingga menimpa si korban.